Ayah. Jangan panggil aku ayah. Menjijikkan. Penjahat aliran sesat yang menyamar. Gara-gara kau, aku dan putra kandungku, Zhao Seng, harus berpisah selama 20 tahun. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Fenger. Mengerti. Sialan, mengerti apanya, dilihat lagi pun tetap saja bikin emosi. Si Zhao Xuanting ini kenapa bisa? Sebrengsek ini sih, jelas-jelas kau sendiri, Sang Raja Beiyan, demi membuat putra kandungmu luput dari incaran musuh, dan bisa tumbuh dengan aman. Malah merancang sandiwara ini sendirian. Anak ini juga kau sendiri, yang membelinya untuk ditukar. Tapi sekarang malah bilang kalau dia itu Penjahat aliran sesat, dan juga kau. Selama 20 tahun ini, demi si Zhao Seng itu, sudah berapa banyak bahaya yang kau hadapi menggantikannya. Tidak bisakah kau benar-benar menjadi jahat, dan sedikit lebih kejam? Sudahlah. Mau bagaimana lagi coba? Padahal ini adalah novel, dengan banyak tokoh utama di dalamnya. Tapi kau hanya pantas menjadi tumbal di awal cerita saja. Sudahlah, aku agak mengantuk. Aku mau tidur sebentar. Tunggu. Kenapa kepalaku tiba-tiba pusing sekali? Cukup. Ambil pedang ini, akhiri saja nyawamu sendiri. di mana ini? Akhiri. Apa maksudnya? Banyak sekali ingatan yang masuk. Aduh, kepalaku sakit banget. Pangeran Beiyan. Aku pindah ke dunia lain, dan masuk ke tubuh Ye Feng. Sialan, dasar takdir gila. Aku kan cuma kasihan sama bocah ini. Nggak ngangka malah bereinkarnasi jadi dia. Apalagi di waktu yang genting begini. Bukannya ini sama saja menyuruhku yang baru datang, untuk langsung mati. Selamat kepada Tuan. Sistem edit latar belakang berhasil diaktifkan. Paket hadiah pemula telah dibagikan. 1000 koin edit. Tunggu sistem. Gila. Pindah dunia ternyata bawa sistem juga ya. Sistem, cepat, jelaskan apa fungsimu. Aku lagi buru-buru banget nih. Sistem ini dapat menggunakan poin untuk mengedit dan memberikan Tuan latar belakang identitas apapun di dunia ini. Mendeteksi situasi Tuan saat ini. Mengedit. Latar belakang identitas. Apa hal terpenting untuk bertahan di kerasnya dunia ini? Harus mengandalkan kekuasaan, harus mengandalkan latar belakang yang kuat. Sistem ini hebat banget ya. Ayo, cepat rekomendasikan latar belakang untukku. Rekomendasi edit latar belakang identitas sedang diproses. Telah direkomendasikan untuk Tuan. Kekuatan atau karakter berikut ini. Dinasti Yan Agung, pangeran tertua yang telah hilang selama bertahun-tahun. Murid inti dari Sekte Ratusan Bunga. 3. Pewaris Pangeran Pingnan. Astaga, buat apa bingung memilih? Langsung saja pilih keluarga kerajaan. Ini. Aura Zinu. Kediaman Raja Beiyan. Sudah 20 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Pengawal. Hormat, Yang Mulia, segera pergi ke kediaman Raja Beiyan. Bawa Zinu kepadaku. Bawa dia kembali tanpa lecet sedikitpun. Dan tanyakan juga pada Raja Beiyan, mengapa Zinu milikku bisa ada di kediamannya. Sue Ren menerima perintah. Pengeditan telah berhasil. Selanjutnya tinggal mengulur waktu, menunggu sistemnya bekerja. Kenapa kau diam saja? Jangan-jangan, kau benar-benar ingin aku turun tangan sendiri untuk menghabisimu. Lakukanlah. Mengakhiri hidupku sendiri. Memangnya apa lagi? Maaf saja. Aku masih ingin hidup sangat lama. Siapa yang menyuruhmu berdiri? Aku bukan cuma mau berdiri. Kelak, aku juga akan menginjak kepalamu. Skenario menukar bayi itu. Bukankah itu demi melindungi anak kandungmu? Hanya sebuah sandiwara yang kau buat. Sedangkan aku. Bukankah kau sendiri juga yang membawaku pulang dengan tanganmu sendiri? Bagaimana? Bocah sialan ini bisa tahu soal rahasia ini. Zhao Xuanting. Aku sedang bertanya padamu, kurang ajar. Terlepas dari apakah kau benar-benar berhubungan dengan sekte iblis atau tidak, aku, Zhao Xuanting, sudah membesarkanmu selama 18 tahun. Aku sudah memberimu apa yang orang biasa tidak bisa nikmati, yaitu harta dan kemewahan. Kau tak tahu cara berterima kasih saja sudah kelewatan. Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Berterima kasih.
Zhao Suanting, selama bertahun-tahun ini, aku mungkin berutang budi pada banyak orang. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak berutang apapun padamu. Selama ini, musuhmu ada di mana-mana. Dan aku, yang sengaja kau jadikan anak pajanganmu, harus menanggung percobaan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya dari mereka. Juga diracun. Sampai hari ini, tak ada satupun bagian tubuhku yang utuh. Bahkan, dasar kultivasiku juga sudah hancur total. Apa yang kau sebut sebagai kebaikan membesarkan anak selama 18 tahun. Tak lebih dari sesuatu yang kutukar dengan penderitaanku selama 18 tahun. Zhao Suanting, kalau bicara soal berterima kasih, seharusnya kaulah yang berterima kasih padaku. Bagus-bagus sekali. Tak kusangka sampai detik ini, kau masih saja keras kepala, mengarang cerita bohong, hanya untuk menjebakku. Kalau begitu, lebih baik kau mati saja. Raja Beiyan, hentikan. Seratus tebasan kilat. Pengawal darah. Kenapa Anda ada di sini? Apa yang sedang Raja Beiyan coba lakukan? Hari ini aku sedang mengurus urusan keluarga. Maaf membiarkan Sueran melihat kekacauan ini. Urusan keluarga. Maksud Raja Beiyan, Anda ingin membunuh tuan muda yang ada di depan Anda ini. Aku sedang mengurus urusan keluarga. Tentu saja, anak ini adalah penjahat dari aliran sesat. 20 tahun yang lalu, dia menggantikan putraku dan menyusup ke sisiku. Hari ini, aku harus membunuhnya. Demi diriku dan putraku. Demi dunia ini, aku akan membasmi kejahatan. Raja Beiyan sepertinya salah paham. Pemuda ini memang bukan putramu. Tapi, dia juga bukan penjahat aliran sesat. Atas titah yang mulia, hamba menjemput pangeran pertama kembali ke istana. Apa? Datang juga, akhirnya datang juga. Tidak sia-sia aku, banyak bacot dari tadi. Pengawal Sue. Pangeran pertama apa maksudmu? Apa kau tidak salah orang? Ini adalah titah yang mulia. Apa kau pikir, yang mulia bisa salah? Hamba tidak berani. Raja Beiyan, semua yang kau lakukan hari ini, akan kulaporkan apa adanya kepada Yang Mulia, Pengawal Sue. Ini semua hanya salah paham. Sialan. Sebenarnya apa yang terjadi ini? Bocah ini jelas-jelas orang yang kusuruh beli sembarangan. Mana mungkin? Dia adalah orang yang menghilang dari istana. Pangeran pertama. Pangeran. Pengawal Sue. Aku kurang paham dengan maksudmu. Hamba, Sueren, memberi hormat kepada pangeran pertama. Pangeran pertama, saat permaisuri melahirkan Anda tahun itu, ada pengkhianat yang menggunakan ilmu tipu daya tingkat tinggi untuk menculik Anda. Selama bertahun-tahun ini, Yang Mulia Kaisar terus mencari Anda, pangeran. Hingga hari ini, beliau baru bisa merasakan fluktuasi aura Anda. Ternyata begitu ya? Tentu saja begitu. Lagi pula, ini adalah latar belakang yang aku pilih sendiri. Sistem. Kau memang sungguh luar biasa. Tidak, ini tidak mungkin. Pengawal darah, aku masih tidak habis pikir. Bagaimana mungkin di dunia ini ada kebetulan semacam ini? Tutup mulutmu, Senger. Ternyata kau murid Master 9 Pedang. Akan tetapi, gurumu itu bahkan tidak berani meragukan Yang Mulia Kaisar. Salah paham, ini semua hanya salah paham. Pengawal darah, karena Ye Feng ini bukanlah penjahat sekte iblis, maka kami juga tidak akan berani menyerangnya lagi. Sialan. Kenapa di dunia ini bisa ada kebetulan seperti ini? Apakah Tuhan sedang mempermainkanku? Selamat, Tuan, berhasil memprovokasi musuh. Zhao Suanting, poin edit bertambah 500. Selamat, Tuan, berhasil memprovokasi musuh. Zhao Seng, PP poin edit bertambah 50.000. Poin edit bertambah 500. Oh, jadi begini cara mendapatkan poin edit. Dengan memancing amarah lawanku, ya, pengawal darah. Kau yakin aku ini pangeran pertama? Kemampuan deteksi Baginda Kaisar, tidak mungkin salah. Aku mengerti. Tapi kalau aku memang pangeran, kenapa dua orang di sana itu masih diam saja dan tidak segera memberi hormat padaku? Ye Feng, kau kurang ajar, Senger. Raja Beiyan, Zhao Suanting, memberi hormat pada Yang Mulia Pangeran pertama. Gu Feng, tenang saja. Mulai hari ini,
Aku akan membuat hidupmu berubah total. Raja Beiyan, Baginda Kaisar juga menyuruhku bertanya padamu, kenapa pangeran pertama bisa berada di kediamanmu? Ini ulah Sekte Iblis. Sekte Iblis yang sengaja membawa pangeran pertama masuk ke kediamanku. Mereka ingin mengadu domba diriku dengan Baginda Kaisar. Aku mengerti, kalau memang begitu kejadiannya, Baginda Kaisar pasti tidak akan menyalahkan Raja Beiyan. Hanya saja, aku perhatikan luka-luka di tubuh pangeran pertama. Apapun alasannya, selama pangeran pertama berada di kediamanmu yang megah ini, beliau diperlakukan dengan sangat buruk, dan itu adalah fakta. Gawat. Ini adalah aura Baginda Kaisar. Namun niatnya telah hadir di sini. Bersedia menerima segala hukuman. Raja Beiyan telah mengabdi sepenuh hati untuk negara, dan sekarang masih sangat tahu diri. Benar-benar mengagumkan. Pangeran pertama, yang mulia sangat merindukan Anda. Mohon pangeran pertama, segera ikut hamba kembali ke istana. Tentu saja, hanya saja. Sebelum pergi, aku masih ingin bicara pada Zhao Xuanting, dan putra kandungnya itu beberapa patah kata. Zhao Xuanting. Apa kau tahu wujudmu sekarang? Terlihat seperti apa? Hamba tidak tahu. Mohon pangeran pertama memberitahu. Kau dan putramu sekarang persis seperti dua ekor anjing. Gu Feng. Beraninya kau menghina ayahku dan aku. Aku menghinamu. Lalu kenapa? Asal kau tahu. Dan camkan ini. Jaga bicaramu. Namaku bukan Gu Feng lagi. Aku yang sekarang hanya bernama Ye Feng. Nak Feng. Ayah yang salah menilaimu. Tapi semua ini sungguh cukup. Tidak usah berpura-pura lagi. Sekarang aku belum bisa membunuhmu. Jadi aku biarkan kau hidup beberapa hari lagi. Tapi tenang saja, tidak akan lama lagi. Kau dan putramu pasti akan mati. Ayah tidak apa-apa. Baik-baik saja, kan? Demi bersandiwara di depan yang mulia. Agak terlalu keras memukulnya. Ini baru permulaan. Hukuman yang sebenarnya belum tiba. Hari-hari di kediaman ini ke depannya pasti akan terasa sangat berat. Ayah, bagaimana mungkin Gu Feng adalah pangeran pertama? Dia kan jelas-jelas orang yang ayah suruh beli dari jalanan, dasar bocah rendahan. Senger, jaga bicaramu. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Apa kita hubungi saja kultus dewa? Kita sudah bersiap selama bertahun-tahun. Jangan terburu-buru. Yang sedang kita jalankan ini adalah rencana besar. Jangan sampai hanya karena bocah itu semuanya jadi berantakan. Soal bocah itu, apa kau lupa? Demi mengendalikan opini publik, kita sudah menyiapkan rencana cadangan. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Maksud ayah Sekte Hualin. Benar. Sekte Hualin, mereka berhutang budi pada keluarga Zhao kita. Sudah saatnya mereka membalas budi. Ayah memang selalu memikirkan segalanya dengan matang. Kali ini, bocah Gu Feng itu pasti mati. Pergilah dan bersiap. Pastikan semuanya dibereskan tanpa jejak. Kuda angin ini berlari sangat cepat, dari kota Beiyan ke ibu kota kerajaan. Ternyata hanya butuh waktu 1 hari. Setibanya di istana nanti, Yang Mulia Pangeran pasti akan mendapatkan kuda yang jauh lebih baik. Semua itu tidak penting lagi. Yang terpenting saat ini adalah segera menemui ayahanda. Yang Mulia, Anda jangan terlalu cemas. Pelayan istana baru saja melapor bahwa pangeran pertama dan komandan pedang berdarah. Mereka sudah dalam perjalanan. Pasti tidak butuh waktu lama lagi untuk sampai. Bagaimana aku tidak gelisah? Dia adalah putra sulungku yang hilang selama 18 tahun. Dia darah dagingku sendiri. Kasim, menurutmu, apakah di hati Feng Er ada rasa benci kepadaku? Bagaimanapun juga, begitu dia lahir, aku malah kehilangannya. Tenanglah, Yang Mulia, hamba yakin pangeran tertua pasti sangat pengertian. Dia pasti memahami kesulitan Anda. Yang Mulia, lihatlah, Komandan Su Eren dan Yang Mulia Pangeran sepertinya sudah tiba. Kemarilah. Feng Er. Menghadap Yang Mulia, hamba berhasil menjalankan tugas. Bagus, bagus. Cepatlah berdiri. Inikah, ayah dadakanku kelak? Ayahanda. Zinu, selama 18 tahun ini, kau pasti sangat menderita. Ini semua salahku. Yang Mulia, ini bukan tempat yang pas untuk mengobrol. Bagaimana kalau Anda dan Yang Mulia Pangeran masuk ke dalam dulu? Perkataanmu benar. Ikutlah ayah ke dalam. Ada banyak hal yang ingin ayah sampaikan padamu. Siapa itu? Yang Mulia, tolong berhenti di situ. Ketua Sekte Hualin, Shen Yue.
Lancang sekali kau menerobos istana kerajaan Yan. Jika kau tidak bisa memberiku sebuah penjelasan yang masuk akal, Sekte Hualin tidak perlu ada lagi di dunia ini. Sombong sekali ucapanmu. Lancang, tidak tahu aturan. Saat Yang Mulia sedang bicara, apa kau berhak menyela? Jika ada lain kali, aku pasti akan merobek mulutmu. Astaga! Di dalam istana kekaisaran Yan Agung ini, apa para Kasim memang seganas ini? Mohon redakan amarah Anda, Yang Mulia. Kedatangan Shen Yue hari ini bukan untuk mencari masalah, hanya ingin meminta kepada Yang Mulia sebuah penjelasan. Penjelasan. Aku sama sekali tidak ingat jika dinasti Yan Agung milikku. Dengan Sekte Hualin kalian, pernah punya urusan apapun. Anda mungkin memang tidak punya urusan dengan Sekte Hualin milikku. Tapi Yang Mulia, bagaimana dengan pemuda di sebelah Anda ini? Aku. Sialan, apa urusannya denganku? Tunggu dulu. Sepertinya ini memang urusanku. Menurut isi cerita di buku itu, demi mengendalikan opini publik, Raja Bei'an sengaja merancang sebuah tuduhan palsu untukku, yaitu melecehkan siapa itu namanya, gadis suci Sekte Hualin. Jadi kalau dia membunuhku, itu akan dianggap sebagai tindakan pahlawan penegak keadilan. Tidak disangka, sekarang alasan itu benar-benar dipakai. Wan Rou, keluarlah. Wan Rou, apakah benar orang ini pelakunya? Ketua Sekte. Benar, memang dia. Kedatangan Ketua Sekte Shen kemari, sebenarnya ada urusan apa? Katakan saja terus terang, tak perlu bertele-tele. Hanya membuang-buang waktu saja. Kalau begitu, aku akan bicara terus terang. Putramu, Ye Feng, beberapa waktu yang lalu, telah secara paksa menodai murid dari Sekte Hualingku. Kemarilah, putramu, Ye Feng, beberapa waktu yang lalu, telah secara paksa menodai murid dari Sekte Hualinku. Hari ini, aku datang kemari khusus untuk masalah ini, untuk mewakili murid sekteku, menuntut sebuah keadilan. Tidak mungkin. Putraku, Xinu, sama sekali tidak mungkin melakukan perbuatan serendah itu. Pepatah mengatakan, kau bisa mengenali wajah tapi tidak isi hatinya. Lagi pula, kau dan putra sulungmu ini sudah 20 tahun tidak bertemu. Bagaimana kau bisa tahu seperti apa tabiat aslinya? Wan Rou, hari ini, di hadapan Yang Mulia Kaisar Yan Agung, jelaskan dengan gamblang kejadian hari itu. Beberapa waktu yang lalu, aku pergi berlatih ke kota Bei'an. Dan tanpa sengaja bertemu dengan Ye Feng. Aku pernah mendengar penduduk kota Bei'an bercerita bahwa Ye Feng ini adalah tuan muda hidung belang yang sangat suka mempermainkan gadis baik-baik. Awalnya aku berniat menghindarinya, tapi tidak disangka, dia tetap melihatku. Ketua Sekte, aku sudah tidak punya muka lagi untuk bertemu orang. Aku sudah merusak nama baik Sekte Hualin. Bunuh saja aku. Anda dengar itu, inilah kelakuan putra kesayangan Anda, Ye Feng. Tenanglah, Wan Rou, hari ini, aku sebagai ketua sekte, pasti akan menuntut keadilan untukmu. Terima kasih, ketua. Wanita ini benar-benar pintar bersandiwara. Baru saja lepas dari kediaman Raja Bei'an, malah muncul lagi Sekte Hualin. Benar-benar tidak ada habisnya. Ayahanda, semua ini hanyalah fitnah. Anak Anda tidak mungkin melakukan hal serendah itu. Tenang saja, ayah percaya padamu. Ketua Sekte Shen, daripada putraku, aku lebih percaya murid sektemulah yang sedang berbohong. Sepertinya jika aku tidak menunjukkan bukti hari ini, Yang Mulia tidak akan percaya. Wan Rou, apakah kamu bersedia menjalani pencarian jiwa? Lapor, Ketua Sekte, murid bersedia. Pencarian jiwa. Lucu sekali rasanya. Mengingat ini adalah dunia novel. Bab pertama dalam buku ini adalah tentang Sekte Iblis dan Raja Bei'an yang bersekongkol untuk memberontak. Gadis ini sekarang berani menerima pencarian jiwa. Kemungkinan besar, jiwanya sudah lebih dulu dimanipulasi oleh Sekte Iblis. Namamu Ye Feng, kan? Aku harap setelah ini, kamu masih bisa terus mengelak. Yang Mulia, Situasi saat ini, sepertinya situasinya agak kurang bagus. Ya, tenang saja. aku punya caranya. Hei sistem. Selanjutnya, menurutmu, latar belakang seperti apa yang harus aku buat agar ceritanya jadi jauh lebih menarik? Hadirin sekalian, apalagi yang bisa kalian katakan sekarang?
Yang mulia, tolong tepati janji Anda. Serahkan Ye Feng, dan masalah ini akan kita lupakan. Bagaimana jika aku menolak menyerahkannya? Maksud Yang Mulia, Anda bersikeras